Ya, selamat pagi semuanya. Pagi ya. Selamat perkenalkan, saya Dr. David Jayadi sebagai KPM modul BS5, modul yang mempelajari tentang organ reproduksi embriologi baik pria dan wanita ya. Hari ini saya akan memberikan kuliah modul BS5 tentang sistem reproduksi wanita secara histologi ya, histologi yang kita pelajari hari ini tentang sistem reproduksi wanita. Seperti kita ketahui, sistem reproduksi wanita itu kan ada yang bagian internal, ada yang bagian eksternal ya. Bagian internal itu kamu tahu yang di sebelah dalam, eksternal di sebelah luar ya. Internal ada 2 ovarium, ada tuba uterina, ada uterus dan vagina. Dan yang eksternal itu di sebelah luar, yang kelihatan dari dunia luar itu ada mulut vaginanya, ada vestibulum, ada orifisium uretra, juga ada klitoris, labia mayor, minor, dan mons pubis ya. Juga di wanita juga hari ini kita pelajari tentang organ tambahannya, yaitu plasenta dan kelenjar mame. Karena kan pada wanita itu ada, kalau lagi hamil kan ada plasentanya, dan juga ada berbeda dengan pria, kelenjar mamenya pada wanita dengan pria beda ya, sebagai fungsi reproduksi. Ini gambarannya secara anatomis bisa kita lihat di sini. Nanti lebih dalam lagi di kuliah anatominya ya. Kamu bisa lihat di sini ada 2 ovarium, ada 2 tuba uterina, dan ada uterus serta vaginanya. Untuk lapisan-lapisannya bisa kamu pelajari nanti di anatomi secara umum ya. Kita bahas satu persatu, mulai dari ovarium. Ovarium merupakan kelenjar ganda, merupakan kelenjar eksokrin dan endokrin. Kenapa eksokrin dan endokrin? Karena dia bisa mengeluarkan melalui saluran, dan endokrin melalui pembuluh darah berupa hormon ya, yang diperlukan untuk perkembangan sifat kelamin, baik estrogen maupun progesteron. Pada wanita itu hormon-hormon yang penting sekali. Nah, bentuknya ovarium itu seperti buah almond. Kalau kamu lihat buah almond itu, atau biji almond itu ukurannya sekitar 3 kali 1,5 kali 1 cm. Jadi sekitar kurang lebih seperti buah almond ya. Dan dilekatkan oleh yang namanya mesovarium ligamentum latum. Nah, yang secara histologi kalau dipotong setelah pembikinan preparat, nanti akan kelihatan gambaran seperti ini, yaitu ovarium dibungkus oleh paling luar itu namanya epitel germinativum. Epitel yang akan berkembang terus untuk menjadi nanti perkembangan selanjutnya di ovarium ya. Bentuknya seperti apa kalau di secara histologi itu epitel germinativum, yaitu bentuknya seperti selapis kuboid. Dulu kamu pernah belajar epitel selapis gepeng, selapis kubis, selapis silindris. Nah, dia bentuknya kuboid. Ini di sebelah pinggir paling luar. Nah, di bawahnya ada lapisan jaringan ikat, yaitu namanya tunica albugenia ovarium ya, jaringan ikat padat itu di bawahnya. Kita bisa lihat di sini gambarannya, ini epitel germinativum sebelah luar, dan di bawahnya ada tunica albugenia ovarium. Nah, struktur ovarium itu ada 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Korteks di sebelah luar, medula di sebelah dalam. Nah, korteks itu isinya apa? Ada stroma padat yang mengandung folikel-folikel ovarium. Jadi kamu nanti akan lihat secara histologi itu folikel-folikel ovariumnya akan berkembang di sebelah korteks, sebelah luar. Jadi kalau di sebelah dilihat gambarannya ada korteks, ada folikel, berarti itu bagian korteks. Nah, kalau medula itu isinya cuma apa? Cuma jaringan ikat fibroelastis serta pembuluh darah besar serta limfe dan saraf ya. Nanti kamu akan lihat di sini di korteks perkembangannya secara histologi, dimulai dari folikel primer sampai terjadinya folikel graft, sampai matang, ada yang berikutnya menjadi corpus luteum, maupun ada folikel atretis yang tidak berkembang. Nah, ini gambarannya seperti ini. Sebelah dalam ini medula, yang ada folikel-folikelnya ini di korteks berarti. Kalau dilihat dari gambar akan kelihatan seperti ini. Yang medula itu ada pembuluh darah besarnya, arteri venanya. Nah, yang korteksnya itu ada folikel-folikel dari ovarium. Dimulai dari folikel primer, folikel primordial dulu, baru folikel primer, baru folikel sekunder, lalu tersier, dan keluar graf mengeluarkan oositnya, sampai ada yang berkembang menjadi
corpus luteum, dan yang berakhir menjadi corpus albicans, ya. Itu nanti kita lihat masing-masing pertumbuhannya. Nah, cirinya gimana? Pertama dari folikel primordial dulu, yaitu folikel utama yang ada sebelum lahir. Jadi pas waktu embrio sebelum lahir itu, wanita itu yang jenis kelamin wanita perempuan itu udah ada folikel primordial, itu jumlahnya sekitar 400.000. Nah, folikel itu terdiri, isinya ada apa? Jadi di dalam folikel itu ada isinya yang namanya oosit. Namanya oosit primer yang diliputi oleh folikel gepeng, ya. Oosit ini berdiameter sekitar 40 nanomikron dengan inti yang besar, eksentrik, dan sitoplasma yang berbutir halus. Lalu akan mulai menjadi tahap awal perkembangan folikel. Nah, kamu lihat ini, folikel primordial, kamu lihat di sebelah luarnya itu dilapisi oleh selapis gepeng, epitel selapis gepeng. Kadang-kadang dia nanti akan berubah menjadi kubis. Kalau menjadi kubis itu berarti terjadi pematangan menjadi folikel primer. Akan kelihatan nih, ada yang bagian masih gepengnya, ada yang sudah mulai kubis. Nah, ini mau mulai perkembangan menjadi folikel primer. Folikel primer itu bentuk kubis, bisa selapis atau dua lapis, yang bisa unilayer atau multilayer, ya. Ini folikel primordial, kamu bisa lihat ini oositnya oosit primer, bentuknya masih epitel gepeng, ya, sel folikelnya. Nah, kalau sudah mulai bentuk kubis dengan dua lapis, nah ini folikel primer atau sel granulosa boleh, ya. Nah, ini folikel perkembangannya, lihat pertumbuhannya distimulasi oleh apa? FSH. FSH itu kan follicle stimulating hormone, ya. Nah, ini kamu lihat di sini ada perkembangan dari oosit primordial, ini berkembang menjadi oosit primer, mulai menjadi kubis. Tapi masih ada yang gepeng-gepengnya, gitu, ya. Nah, ini folikel primer, ada yang unilaminar, ada yang multilaminar. Jadi kalau unilaminar itu selapis, kalau multi bisa dua lapis lebih, ya. Nah, ini isinya apa? Sama oosit primer juga, sama seperti oosit di folikel primordial, isinya juga oosit primer dengan selapis atau banyak lapis sel folikel yang berbentuk kubis. Zona piloisuda mulai terbentuk pada akhir fase primer yang masuk ke fase sekunder. Jadi kalau ditanya zona piloisuda mulai kapan? Mulainya di zona akhir folikel primer. Nah, ini folikel sekunder mulai kelihatan adanya. Kalau misalkan kenapa dibilang ada zona folikel sekunder? Kalau misalnya sudah ada zona piloisuda terbentuk dengan bagus, rapi, lalu sudah ada ruang-ruang folikular kecil, ini udah zona folikel sekunder, ya. Lalu ada terbentuk sel-sel TK-nya, ada TK interna dan TK eksterna. TK interna itu yang banyak pembuluh darahnya, kalau TK eksterna itu yang lebih banyak jaringan penyambungnya. Nah, ini folikel tersier, kalau sudah terbentuk rapi antrumnya itu yang dinamakan folikel tersier. Nanti sudah oositnya, sudah oosit sekunder yang mengarah ke pinggir. Lalu adanya lapisan sel-sel folikel, ya, sel-sel granulosa atau sel folikel boleh. Lalu sudah ada lehernya, cumulus oovorus, gitu. Sampai matangnya menjadi folikel graft yang siap untuk diovulasi. Kalau kamu pernah merasakan nyeri, wah itu berarti tanda waktu ovulasi keluarnya itu oosit. Nanti di faal tuh ceritanya bagaimana bisa terjadi nyeri, itu, ya. Siap ovulasi, lapisan granulosanya menjadi lebih tipis dan antrumnya bertambah luas. Ini antrumnya ruangan ini. Korona radiatanya akan siap untuk dibuahi oleh spermatosit. Nah, kalau misalnya folikel itu tidak berkembang, itu akan menjadi folikel atretis. Nah, folikel atretis itu seperti ini, semua menjadi jaringan ikat doang. Nah, ini contoh yang bisa kamu sederhanakan, kelihatan dari sini perbandingannya. Ada folikel primordial dengan oosit primer masih gepeng, lalu folikel primer dengan oositnya masih oosit primer, oosit folikel sekunder dengan oosit juga masih oosit primer, dan yang tersier sudah oosit sekunder, ya. Nah, waktu ovulasi itu tadi saya bilang keluarnya oosit dari ovarium ke tuba uterina. Sampai sini ada pertanyaan mengenai folikel? Dok, bedanya folikel primer sama sekunder? Oh, ya, baik.
Folikel primer, nah ini saya ulang sebentar ya, ini biar kamu bisa lebih jelas lagi ya. Folikel kan diawali dengan folikel primordial, lalu menjadi folikel primer. Kalau folikel primer itu kalau sudah ada oosit yang dilingkupi oleh sebelah luarnya itu lapisan epitel, lapisan sel berupa bentuknya seperti kubis, baik uni itu laminar cuma satu lapis ataupun multilaminar. Dan dia belum ada antrumnya. Nah, kalau nanti di preparat sudah ada antrumnya, biarpun sekecil apapun, itu bisa kita namakan folikel sekunder. Jadi intinya kamu lihat aja adanya antrum apa tidak gitu. Iya, bagus, pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan lagi? Udah cukup. Ya. Terus kalau kita lihat, nah kalau dia folikelnya tidak terbentuk, setelah akhir dia akan berubah, setelah dilepaskan oositnya, dia akan berubah menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini yang nanti dibentuk oleh sel granulosa dan sel TK. Nah, sel granulosa dan sel TK-nya itu akan berkembang menjadi terdapat pigmen kuning di dalam sel granulosa itu. Nanti akan kamu lihat tuh sel TK dan sel granulosanya beda. Jadi ada granulosa, lutein granulosa dan lutein TK. Itu sel-selnya, kalau lutein TK itu lebih gelap dibandingkan dengan lutein granulosa. Nah, disinilah fungsi dari korpus luteum. Korpus luteum apa? Menghasilkan estrogen dan progesteron, hormon yang kalian itu, yang dirangsang oleh FSA itu ya. Nah, bila terjadi fertilisasi, korpus luteum hanya bertahan 10-14 hari. Nanti akan menjadi korpus, bila tidak terjadi fertilisasi, dia akan cuma bertahan 2 minggu. Nanti akan berubah menjadi korpus menstruasi atau menjadi korpus albikan ya. Nah, tapi kalau bila terjadi fertilisasi, dia akan menghasilkan HCG. Beta HCG itu yang dipakai buat kalau kamu kalau seorang ibu telat datang bulan lalu periksa urinnya, itu yang diperiksa beta HCG. Akan bertahan selama kurang lebih 6 bulan. Ya, itu fungsinya. Nah, ini gambarannya nih, kalau kamu lihat ada korpus luteum, ada lutein TK, ini lutein granulosa dan lutein TK ya. Lutein TK lebih gelap dibandingkan dengan lutein granulosa. Ini juga sama gambaran dari korpus luteum. Nah, korpus albikan apa? Korpus albikan itu tempatnya menjadi jaringan parut setelah dari korpus luteum tidak berkembang menjadi korpus albikan, sehingga semuanya sel-selnya aseluler, tidak ada sel, jadi dia menjadi jaringan ikat. Nah, ovarium ada yang pertanyaan lagi? Ada yang bertanya ya? Bedanya korpus luteum sama albikan apa? Ya, seperti tadi saya udah bilang, korpus luteum dan korpus albikan. Pertanyaan yang bagus. Jadi nanti kalau di preparat kamu bisa bedakan mana itu albikan, manapun luteum. Tapi biar kamu tahu kan, dari follicle graft setelah dia dilepaskan oositnya, dia akan menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum itu ada bangunan yang dibentuk oleh 2 sel granulosa dan sel TK, yang nanti namanya menjadi lutein granulosa dan lutein TK. Kalau kamu lihat di preparat, itu kan kamu lihat lutein granulosa itu lebih pucat, berwarna pigmen kekuningan. Kalau lutein TK itu lebih agak gelap. Bedanya dengan albikan, setelah tidak berkembang ataupun setelah bila tidak ada fertilisasi, dia akan menjadi korpus albikan, korpus luteum. Atau setelah fertilisasi, setelah 6 bulan dia akan menjadi korpus albikan. Nah, korpus albikan itu tidak ada sel, berarti aseluler. Beda dengan tadi lutein korpus luteum, ada sel granulosa lutein TK dan sel lutein granulosa. Kalau di korpus albikan itu sudah tidak ada sel, cuma bersifat banyak serat-serat jaringan ikat dan serat-serat hyalin. Gitu. Bisa dilihat, kalau dari warnanya juga bisa dibedakan. Kalau di korpus luteum warnanya kekuningan, kalau albikan namanya agak putih-putih gitu. Ya. Oke. Ya, setelah kuliah ini bila tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup. Saya selesaikan sampai sini ya. Mudah-mudahan berguna buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya.